Kali ini kita utak-atik ya mesin yang sudah lama tidak terpakai. Menurut pemiliknya ini mesin sudah belasan tahun tidak dipakai, disimpan di gudang. Mesin ini mesin peninggalan orang tuanya katanya almarhum ya. Jadi dia minta diperbaiki lagi supaya bisa jalan lagi. Ini mesin macet total ini, nggak gerak sama sekali. Jadi karena sudah lama tidak digunakan, akhirnya kita kehilangan jejak. Tidak tahu histori pemakaiannya seperti apa. Tidak bisa menebak, oh ini bagian yang rusak. Jadi kita ini sedang menganalisa ya, kira-kira di bagian mana yang macet ini. Jadi setelah kita tahu tempatnya atau posisinya yang macet, baru kita bisa perbaiki, kita mulai lagi, kita setting ulang. Jadi jika teman-teman punya problem seperti ini, ikuti terus sampai mesinnya kembali normal. Oke. Yang pertama tentunya teman-teman harus memisahkan ya antara as atas dan as bawah. Ini as atas ini sedang kita pisahkan dengan as bawah menggunakan kunci pas biasanya nomor 11, ini biasanya nomor tanggung ini ya. Jadi teman-teman siapkan mesin seperti ini, alat-alatnya menggunakan kunci 11 ini. Jadi nanti di atas ini, bagian atas ada as utama yang mengarah ke bawah. Ini kita pisahkan supaya tahu yang mana yang macet, apakah bagian atas apakah bagian bawah. Di bagian bawah ini ada tiga as ya. As utama itu untuk pemutar saddle hook atau rotari, dan as yang kedua atas bawah itu untuk menggerakkan gigi, naik turun gigi dan maju mundur gigi. Ini kita sedang membuka ya. Setelah dibuka seperti ini, sudah harus kita lepas menggunakan kunci. Ini bautnya namanya baut dangdang nih ya, baut kerucut nih. Ini kalau saya perhatikan sebenarnya hanya macet aja ini, karena sudah terlalu lama di gudang. Nah, kemudian setelah kita keluarkan seperti ini, kita putar dia punya puli apakah sudah berjalan atau belum. Ternyata masih macet teman-teman. Kita lanjut dengan membuka baut yang kedua, ya ini baut penggerak gigi ya. Ini menggunakan kunci pas nomor 10. Nah, ini kalau saya perhatikan dia punya as untuk memutar saddle hook atau rotari, sudah bisa diperputar. Jadi harus kita dengan penuh kesabaran ya mengatasi mesin seperti ini. Satu persatu kita preteli untuk kita cek yang mana yang macet, apakah as bagian atas apakah as bagian bawah. Karena kalau tidak seperti ini tidak mungkin bisa. Cara seperti ini adalah cara saya untuk mengetahui bagian yang rusak atau menganalisa. Nah, ini kita keluarkan baut 10-nya, baut yang mengarah dari atas ke bawah, mengarah ke bagian pergerakan gigi ya. Nah, setelah kita buka, dia masih tetap macet. Artinya bagian bawah tidak bermasalah ini ya. Asnya juga lancar, itu tinggal kita kasih minyak aja nanti biar benar-benar lancar. Sekarang kita fokus ke bagian as atas ini, as utama ya.
karena pemutar bawah ini dihasilkan oleh putaran atas ya, dihubungkan melalui yang namanya as gantung. Kita perhatikan, usahakan setelah dapat atau diketahui bahwa yang bawah tidak bermasalah, ini kita pasang dulu deh ya, karena kita sudah tahu bahwa ini tidak bermasalah yang bawah. Kenapa saya pasang baut ini? Karena supaya dia nantinya tidak terlepas ya. Kalau terlepas ya agak repot juga nanti pasangnya atau hilang bautnya. Nah, setelah gini kita fokus ke bagian as atas. As atas itu banyak, terdiri dari gula-gula ya, gula-gula dari tiang jarum, dari puli, dari pelatuk. Nah, itu diantara keempat itu kita harus tahu yang mana yang bermasalah atau yang macetnya. Semua yang ada di sekitaran sini kita lumur minyak ya, atau tetesi minyak, karena mesin lama tidak digunakan pastinya kering, minyaknya tidak berjalan atau tidak mengalir, sehingga dia menimbulkan karat dan akhirnya macet. Semua yang ada di bagian atas ini semua kita minyakin ya, termasuk juga di bagian bawah ya, yang bawah tadi kita minyakin juga. Nah, karena ini fokus kita ke atas, sudah ketahuan. Sekarang kita buka dia punya pelatuknya, ini kita lepas, karena pelatuk ini juga bisa berpotensi membuat macet ya. Karena di pelatuk ini dia ada semacam roll yang mengarah ke bagian gula-gula. Ini masih macet, macetnya sangat-sangat parah. Ini tali-talinya sudah pada bulukan ya, udah banyak terkena semacam itu kalau sudah lama di rayap. Kita cek bagian, coba deh kita cek bagian ini deh, bagian tiang jarumnya deh. Nah, ini pelatuknya kita buka dulu untuk mengetahui di mana letak macetnya. Semuanya diminyakin ya sampai maksimal ya. Itu namanya sudah pada kotor, lama tidak tersentuh dengan minyak, lama di gudang. Jadi teman-teman nanti kalau punya problem seperti ini tidak usah khawatir, pasti bisa. Oke? Semua bagian sudah kita lepas ya. Ini tiang sepatu sudah kita lepas. Teman-teman, setiap usaha selalu ada pengorbanan. Ini harus kita korbankan. Ada salah satu yang harus kita korbankan supaya dia terlepas. Ini dia punya engkolnya, kita korbankan aja. Teman-teman, terima kasih sudah menunggu dengan sabar ya, untuk bisa mengetahui problem kerusakan ini atau macetnya ini. Di bagian sini kita paksa bongkar
Nah, itu ada yang lepas tuh, dia punya engkolnya, atau nah ini setelah dilepas dia berputar. Nah, itu ada yang patah, itu dia punya cangklongnya ya. Kalau di sini sebutnya cangklong atau engkol. Nah, baru sekarang dia sudah mulai bergerak nih. Ternyata kerusakannya di sekitaran sini nih, sekitaran tiang jarum sama engkolnya. Nah, ini yang patah nih. Kita cari dulu yang patahnya. Oke. Karena bengkoknya sangat parah, terpaksa kita hancurkan ini dia punya cangklongnya ya. Cangklong atau yang disebut biasanya engkol. Kita getok aja deh. Nah, itu sudah patah itu. Karena tidak mungkin bisa kalau itu tidak dikorbankan. Sekarang udah lancar kan sekarang. Nah, teman-teman, kita cari dulu cangklongnya yang patah ini. Kita cari di toko online ataupun di tempat-tempat penjualan spare part ya. Ini harga cangklongnya hanya 10 ribuan, sekarang 10 ribuan nih tahun 2023 ini. Mungkin tahun depan harganya akan naik. Semua kita siapkan ulang, kita pasang ulang dulu. Nanti kalau sudah ketemu alatnya baru kita pasang lagi, karena ini kita ngakalinya sampai setengah mati nih. Lihat, ini kita udah berupaya sekuat tenaga mengeluarkan tiang jarumnya, juga tidak kena ya kalau tidak dikorbankan tadi itu. Nah, seperti ini yang disebut cangklong ataupun engkol ya. Ini mungkin tiap-tiap daerah namanya akan berbeda. Kalau di daerah Bogor sini namanya cangklong, ada yang nyebut juga ayunan, juga ada yang nyebut engkol juga ada. Jadi terserah tempat kalian namanya apa, mungkin berbeda. Bentuknya seperti ini, dia yang mengikat ke tiang jarum. Ini kita mau bersihkan mesinnya supaya menjadi baru ya, ganti mejanya katanya biar yang lebih kokoh. Ini sementara kita cut dulu. Ibarat seorang dokter, kalau sudah tahu penyakitnya maka dia tahu pula cara pengobatannya atau memberi resepnya. Teman-teman ikuti terus ya kelanjutannya. Nanti karena kita terhenti karena libur hari raya ya, ini kebetulan mau lebaran, dan juga kita mencari spare partnya. Kita sementara ini bersihkan mesin dan juga ganti mejanya biar mesinnya kinclong. Oke. Nah, ini sekarang sudah dapat alatnya. Mesinnya juga sudah dibersihkan ya, direndam pakai minyak tanah, kemudian dicuci bersih jadi kinclong seperti ini. Mejanya pun kita sudah ganti yang lebih keker ya, lebih kokoh. Ini teman-teman perhatikan cara memasang dia punya part ini ya. Nah, ini yang tadi kita cari, ini sudah ketemu. Setelah menunggu beberapa hari, sekitar 7 hari atau 1 minggu, ini baru kita dapatin karena libur lebaran dan juga banyak toko yang tutup. Nah, ini kita lihat cara masangnya. Ini yang mengikat tiang jarum itu tuh ya, tiang jarum itu nanti akan diikat di situ. Pasangnya seperti ini, masukkan, kemudian kita siapkan dia punya tiang jarum atau needle bar. Masukkannya sangat mudah,
Kita tinggal dorong dari atas atau colok dari atas, masukkan dari bagian atas. Ini kita pastikan dulu dia punya ini pas atau sama dengan yang kita beli tadi. Rata-rata sih sama ya, nggak ada yang beda gini. Kalaupun ada beda, paling beda merek aja. Kalau bentuk dan fungsinya pasti sama deh. Oh, jangan terbalik, itu yang ada bautnya ada sebelah kanan ya. Nah, itu yang ada baut itu posisi sebelah kanan dia, jangan sebelah kiri. Karena dia akan untuk mengencangkan atau mengendorkan itu ya, dia posisinya ada di sebelah kanan. Seperti ini masukinya ya. Nah, ini teman-teman. Ya, teman-teman nanti pasang ini jangan terbalik. Nah, dia masuk seperti ini tuh nanti. Ini kita peragakan dulu di luar ya, supaya nanti ketika posisi di dalam nggak gagal. Seperti ini. Kita santai aja masukinnya juga ya. Kalau dia nggak macet dia pasti lancar itu masukinnya tuh, tinggal dimasukin lancar dia tuh, karena dia baru kan, karena nggak bengkok. Kalau yang pertama itu bengkok ya, ataupun sudah ini kencangin nih. Ini proses mengencangkan bautnya dari sisi sebelah kanan ya, ada lubang kecil sekitar 1 cm itu lubangnya. Itu butuh ngencang atau kendorin dia punya baut. Mungkin teman-teman ada yang bertanya itu standarnya bagaimana, posisi jarum di bawah bagaimana, posisi jarum di atas bagaimana. Nah, ikutan terus ini tutorial ini, nanti akan kita bahas juga. Supaya nanti Anda tidak kebingungan waktu masang batas-batasannya di mana. Jangan sampai terlalu ke bawah atau jangan sampai terlalu ke atas, karena kalau terlalu ke bawah nanti akan mentok ke bagian skoci ya, sehingga membuat jarumnya selalu patah. Ini kemudian kita pasangin dia punya aksesorisnya, bautnya maupun kawat pengikat benang ya, batas benang. Oke. Jangan lupa dipasang dia punya ini karet kawatnya ataupun bautnya ya. Nah, ini udah pas nih. Jadi yang pas itu bagaimana? Dia nggak ke atas nggak ke bawah, artinya di tengah-tengah. Kalau memang bila perlu kurang ke bawah atau kurang ke atas, kita rubah lagi aja, kita kendorin sedikit, kita geser-geser deh dia punya tiang jarumnya. Batasannya di mana? Batasan tiang jarum. Nah, ini saya akan tunjukkan nih. Nah, ketika jarumnya berada di dasar atau di titik bawah, titik mati bawah atau di TMB-nya, ini posisinya dia rata dengan ini ya. Nah, itu lihat, dia nggak ke atas nggak ke bawah. Seperti itu ya patokannya teman-teman. Nah, untuk mengurangi durasi waktu, kita potong videonya ketika mengikut ini ya. Nah, sekarang hasilnya sudah bagus, kita tes dengan bahan. Oke, terima kasih.